Tugas, tugas, tugas. Oh iya, nanti dikirim. Jeh. Halo, Assalamualaikum, Miss. Iya, Regan ya? Nanti saya cek lagi tugasnya, nggih. Miss, sebentar nggih, Miss. Ini ada telepon lagi, sebentar nggih. Ya, Mam, pripun? Ya, Mister. Bayangin, Mas, tugas anak banyak. 3 anak tugas numpuk nggak terselesaikan. Orderan harus hari ini semua harus minta mendadak. Gimana coba? Mikir kenceng kok ya ora kurus. Aduh. Waduh, kok jadi gini? Kondisi pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun belum menemui titik terang. Pembelajaran yang terpaksa dilakukan secara daring memang memberikan efek positif bagi pendidik untuk bisa lebih mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran. Tetapi, apakah semua pihak siap? Pada kenyataannya, banyak guru, siswa, dan orang tua yang merasa kewalahan mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Tidak piawaian guru dalam menggunakan komputer, rasa bosan yang dialami oleh siswa, dan juga stres dari orang tua yang tidak bisa mengajari materi anak-anaknya yang bahkan tidak bisa dikuasainya, menambah kondisi ini menjadi semakin rumit. Dalam mengatasi permasalahan ini, Sekolah Semesta sebagai salah satu sekolah yang unggul dalam penggunaan teknologi, bahkan jauh sebelum masa pandemi, menawarkan solusi dengan program bertajuk Semesta Berkontribusi untuk Negeri. Program Semesta Berkontribusi untuk Negeri adalah suatu program yang berisi layanan webinar, preview class, dan juga workshop yang bisa diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan siswa, serta orang tua di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk membuka kerjasama antara sekolah-sekolah dan sekolah semesta untuk dapat menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang ada di masa pandemi. Program Semesta Berkontribusi untuk Negeri akan menghadirkan pembicara yang berasal dari sivitas akademika semesta, dari guru, dari orang tua, maupun dari alumni. Pembicara sengaja dihadirkan dari guru, orang tua, dan juga alumni agar pembahasan yang nanti akan dilakukan bisa lebih real dan tekstual sesuai dengan kejadian yang terjadi di masyarakat. Selain itu, program ini juga akan menghadirkan pembicara-pembicara ahli yang ahli di bidangnya sehingga peserta bisa berdiskusi dan bisa berkonsultasi terkait dengan permasalahan yang ada. Program Semesta Berkontribusi untuk Negeri dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Maret dan bulan April. Program ini akan dilakukan 2 kali dalam 1 minggu dan dilaksanakan secara online. Jadi mari kita bergabung, berkontribusi dalam Semesta Berkontribusi untuk Negeri dan menjadi agen perubahan sehingga bisa memberikan solusi di masa pandemi. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung klik website di bawah ini atau bisa menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Mari bersama-sama mengikuti program Semesta Berkontribusi untuk Negeri. Baik, selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan seminar dengan school culture. Ya, kalau kedisiplinan sebenarnya agak berat ya. Seminar kali ini akan seminar dengan school culture. Sebenarnya sudah hadir narasumbernya. Ini nanti kenalan sendiri dengan narasumbernya. Apakah moderatornya sudah siap ini? Pak Iwan? Halo Pak Iwan? Pak Iwan sudah? Ya Pak Jubiko siap. Oke, sepertinya narasumber juga sudah siap. Mohon maaf sepertinya tadi keluar sendiri untuk Zoom-nya. Mohon maaf. Baik, waktu bisa kita mulai Pak Jumiko. Silakan Pak Iwan. Waktu dan tempat saya persilahkan Baik, Pak Iwan. Terima kasih untuk waktunya Pak Jumiko.
sebentar, apakah suara saya dengeran? Jelas Pak Iwan? Jelas. Ya, sip. Oke, terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, untuk siswa MPLS, apakah dengar suaranya Pak Iwan di sini? Semuanya pada diam saja. Masih semangat ya? Baik, untuk sesi yang kedua kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan kedisiplinan yang ada di sekolah. Insya Allah nanti akan dipaparkan langsung, akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir di sini, yaitu Mr. Bayu Aryadi. Jadi nanti Mr. Bayu akan menjelaskan secara detail terkait dengan kedisiplinan yang ada di sekolah. Nah, disimak baik-baik untuk hal-hal apa saja yang nanti akan disampaikan oleh Mr. Bayu sebagai narasumber kita untuk kali ini. Dan jangan lupa nanti akan ada kuis buat kalian, ada pertanyaan dari Mr. Bayu yang nanti siapa saja yang bisa menjawab pasti nanti akan dapat hadiah ya. Jangan lupa diperhatikan, disimak baik-baik. Baik, perkenalkan Bapak di sini sebagai moderator, Pak Kurniawan ya. Dan nanti akan memandu kalian sampai sesi yang kedua ini selesai. Baik, tidak perlu lama-lama untuk mengawali pada pagi hari ini untuk sesi yang kedua supaya berjalan dengan lancar. Kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Terima kasih, cukup. Mr. Jumiko untuk absensi nanti dari guidance ya? Ya, dari guidance sudah ada nanti. Halo, Mr. Jumiko? Ya, untuk absensi. Apakah dengar suara saya? Terdengar, terdengar. Ya. Apakah untuk absensi nanti langsung dari saya atau dari Pak Jumiko? Dari operator, Pak. Dari operator, dari guidance. Oke, siap. Baik, langsung kita masuki sesi berikutnya, yaitu di sini Pak Iwan akan memperkenalkan sedikit di sini terkait dengan narasumber kita. Beliau orangnya sangat familiar sekali ya di sekolah. Dan beliau di sini sebagai narasumber kita. Di sini ada Mr. Bayu Aryadi. Silakan nanti bisa bertanya sama Mr. Bayu Aryadi. Dan kurang lebih kita di sini ada 1 jam untuk seminar kedisiplinan. Jadi waktu 1 jam itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Kalau nanti ada yang belum paham, silakan nanti bisa ditanyakan. Nah, Mr. Bayu Aryadi di sini berasal dari Wonogiri ya. Siapa yang di sini ada yang dari Wonogiri? Nanti bisa berkenalan lebih jauh lagi ya. Mumpung ada mungkin di sini ada yang 1 desa atau 1 kota. Ya. Mr. Bayu Aryadi di sini tinggal di Greenwood, teman-teman semuanya. Jadi nanti beliaunya akan menjelaskan detail terkait dengan kedisiplinan dan beliaunya di sini sebagai kedisiplinan langsung. Jadi jangan khawatir, Mr. Bayu di sini orangnya baik, ya tidak galak, tapi orangnya tegas. Jadi tolong berhati-hati. Baik. Langsung saja di sini untuk perkenalannya. Nanti langsung disambung sama Mr. Bayu ya, biar lebih jelasnya. Baik, waktu dan tempat Mr. Bayu, apakah sudah ready? Halo. Oke, terima kasih Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Baik, monggo.
Waktu dan terima tempat kasih. saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Iwan, Pak Jimiko, dan tim MPLS semuanya. Before we start everything, cek sound dulu guys, suara lancar ya. Kalau you can hear my voice clearly, please reaction jempol dulu. Kalau bisa dengar suara Pak B dengan jelas, kasih reaction jempol dulu. 2, 3. Oke. Baik, I think suara lancar. Kita mulai saja. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kurniawan dan Pak Jimiko, untuk sesi ini kita ada sesi school culture gitu, dan school culture itu melingkupi beberapa hal, tapi nanti kita focusing on kedisiplinan aja. Jadi bagaimana kita bisa arrange ourselves untuk bisa berdisiplin selama masa pandemi ini untuk belajar di semesta kan gitu. Oh, terima kasih reaction jempolnya luar biasa, berarti suara lengkap itu. Dan sebelum Pak B mulai juga, I would like to say welcome to our big family. Selamat datang di keluarga besar Semesta School, baik yang SMA maupun SMP gitu. It's a pleasure for us. Ya, you and I samalah gitu. Kita pasti akan berbangga membawai alma mater SP dan SMA Semesta ini gitu. Dan merujuk kata Jack Ma itu ya, kalau Pak Boy yakin semua di sini tahu siapa Jack Ma itu. Dia itu foundernya, CEO-nya Alibaba Corporation. Dia itu kan membagi fase umur manusia itu ke 7 tahapan gitu. Dan untuk kalian sekarang yang sedang menjalani MPLS ini, you are only on the first stage gitu, di stage yang pertama. Itu di bawah umur 20 tahun. I believe tidak ada yang lebih dari 20 tahun umurnya untuk kalian baru masuk SMA apalagi gitu. Nah, di fase 20 itu memang secara psikologi itu fase yang tersusah gitu, tapi nanti akan menjadi sebuah fase yang menjadi terindah untuk dikenang, yaitu fase sekolah. Fase sekolah itu atau fase teenagers itu kuncinya itu 2L. L yang pertama itu listen, dan yang kedua itu learn. Jadi listen and learn, mendengarkan atau menyimak dan belajar. That's your phase now. Itu fase kalian sekarang. Berat memang mendengarkan sama belajar itu, tapi untuk cowok khususnya skill mendengarkan itu akan sangat penting di kemudian. Nah, I'm sorry, kayaknya koneksi di Pak Bayunya come and go gitu. Oke, Pak Bayu akan langsung mulai saja untuk kedisiplinan kita, school culture kita pada pagi hari ini. Gitu. Anyway, kalau nanti ada pertanyaan, just write the questions on the chat box. Nggak perlu menunggu sampai akhir sesi, tapi nanti untuk pembahasan akan dibahas di akhir sesi. Pak Jimiko, Pak Iwan, saya bisa share screen nggak ini ya? Silakan. Sudah auto co-host. Oke, oh ya udah. Good. Okay. All right. So I hope that everybody can see the screen that I'm sharing to you. Semoga bisa terlihat share screen-nya. I think yes. Gitu ya. Oke. Jadi kita akan di School Culture Department. Kita pakai bilingual, beberapa materi akan di bahasa Inggris, tapi Pak Bayu akan sampaikan secara mixing Inggris sama Indonesia. Nah, School Culture Department ini for most of you, I think this will be new term, akan menjadi sebuah istilah baru kayaknya. Apa sih itu? Kalau di bahasa Indonesia kan Departemen Kebudayaan Sekolah kan kayak gitu. Jadi ada satu divisi di Semesta yang itu bertanggung jawab untuk memastikan budaya-budaya sekolah itu berjalan dengan baik. Gitu. Oke, kita kenalan dulu. Nah, yang pertama, apa itu School Culture Department? Penjelasannya bahasa Inggris. Oke, dan cukup panjang. School Culture Department itu is a department that strives to create a positive environment for all by maintaining a focus on culture responsiveness, healthy relationships, restorative discipline,
and social emotional learning. Intinya di situ aja. Jadi Departemen Kebudayaan Sekolah atau Budaya Sekolah ini adalah satu departemen yang memastikan semua keadaan di sekolah itu bisa berjalan dengan baik sehingga proses kegiatan belajar mengajar itu bisa berjalan dengan maksimal sehingga tujuan pembelajarannya atau tujuan kita bersekolah itu bisa tercapai dengan maksimal. Untuk sekolah pada umumnya biasanya School Culture Department ini focusing on-nya di kedisiplinan. Jadi dulu di SMP-mu atau SD-mu itu ada guru BP, guru BK, yaitu a member of School Culture Department. Itu ya. Jadi ini untuk a slice of introduction dulu School Culture Department-nya. Jadi satu divisi, satu bagian di sekolah yang itu fungsinya untuk memastikan untuk proses KBM itu berjalan lancar. Ya, kemarin di asrama I think juga ada bagian kedisiplinan, will be the same kayak gitu ya, kan tipikal akan mirip yang itu di asrama, yang ini di sekolah gitu. Tapi kalau ini kita tidak hanya bicara tentang disiplin aja. Gitu. Next itu oke. Nah, untuk hari ini ada 4 hal yang kita akan discuss bersama-sama gitu. Jadi satu ada pengertian budaya sekolah, yang kedua itu ada jenis-jenis budaya sekolah, yang ketiga itu ada penegakan budaya sekolah bagi siswa, dan keempat itu ada disiplin sebagai bagian dari penegakan budaya sekolah. Anyway, Pak Bayu saya sorry first, ada back sound yang mungkin cukup mengganggu, itu ada yang bersih berkat sobat. Semoga tidak mengurangi intensitas kita untuk tetap bisa bagus di MPLS. Jadi ada 4, pengertian budaya sekolah, jenis-jenis budaya sekolah, penegakan budaya sekolah bagi siswa. Kita fokus ke siswa karena ini focusing on you gitu. Kalau guru, staf itu kan ada yang membawa sendiri. Terus disiplin sebagai bagian dari penegakan budaya sekolah. Kita akan fokus ke satu bagian dari school culture yaitu disiplin. Gitu. Nah, ini pengertian budaya sekolah. Secara istilah, menurut Dill dan Peterson dalam Suparti tahun 2015 menyatakan bahwa budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Gitu. Itu pengertian secara teoretikalnya ya. Jadi satu contoh budaya sekolah gitu, mungkin di SMP kalian dulu atau SD kalian dulu, waktu kalian datang, terus gurunya itu sudah menunggu di depan gerbang atau di depan kelas itu terus salim gitu. Nah itu salah satu contoh budaya sekolah yang positif, yang bagus gitu. Jadi dan itu akan berbeda-beda. Makanya budaya sekolah ini akan menjadi ciri khas atau karakter sebuah sekolah tersebut. Bagaimana dengan semesta, Pak? Ya pasti kita punya nanti akan ada namanya itu code of honor, sama ada namanya core value yang akan menjadi budaya sekolah yang akan kita kembangkan untuk tahun pelajaran. Gitu. Selanjutnya, budaya sekolah itu jenis-jenisnya dibagi menjadi 2. Gitu. Jadi ada namanya budaya positif sama budaya negatif. Budaya positif. Ya, budaya positif ini adalah budaya sekolah yang mampu menyediakan kondisi yang aman, nyaman, mendukung dan menunjang perkembangan prestasi akademik siswa. Budaya positif ini berarti ya hal-hal baik atau segala yang ada di sekolah itu yang bersifat baik dan mendukung untuk proses kegiatan belajar mengajar. Jadi nanti itu ada 3 sebenarnya untuk budaya sekolah itu. Jadi ada namanya itu artefak atau benda, terus ada kebiasaan, sama ada nilai. Artefak itu contohnya adalah ruang kelas yang kondusif, terus pencahayaan yang terang, buku-buku yang buku-buku yang memadai, gitu-gitu. Nah itu suaranya kedengeran ya? Sebentar. Kalau suara nggak kedengeran berarti Pak Boy tak mencoba mendekat dulu.
Kalau seperti ini lebih terdengar jelas enggak? Yep. Tolong di chat aja ya. Dengar kok. Oke, terima kasih. I'm so sorry karena ada back sound di sana. So sorry for that. Budaya positif ini ya, jadi segala hal bagus atau hal yang bisa mendukung pembelajaran kita di sekolah. Gitu. Jadi kayak misalkan tadi ruang kelas yang memadai, terus bangku sekolah, bangku sama meja yang cukup, ada papan tulis, ada smartboard kalau di semesta, smart panel kayak gitu. Nah itu contoh yang namanya artefaknya atau bendanya. Terus kalau yang tentang kebiasaan itu misalkan berangkat tepat waktu atau awal waktu kayak gitu, terus mengumpulkan tugas sebelum deadline-nya gitu-gitu, itu yang dia positif. Nah, sedangkan yang kedua itu tentang namanya budaya negatif. Budaya negatif itu ya kebalikannya gitu. Budaya yang kontra terhadap peningkatan mutu pendidikan sehingga tujuan pendidikan di suatu sekolah tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Ini kan menjadi faktor penghambat gitu. You can see in your previous school, di sekolah kalian yang dulu, yang waktu SMP sama SD, bisa lihatlah ada hal-hal yang membuatmu nggak nyaman sehingga kamu nggak bisa belajar dengan maksimal. Nah itu contoh budaya negatifnya seperti itu. Gitu. Ya semoga sih nggak ada ya, misalnya yang ruang kelas yang kecil, terus ternyata nggak ada kapurnya, misalkan kalau masih pakai kapur ya, atau misalkan LCD-nya udah rusak kayak gitu kan, itu contoh salah satu budaya yang bentuknya itu artefak yang itu negatif. Nah, yang budaya negatif ini kita harus tenggelamkan. Jadi kita tidak akan bahas yang negatif, kita akan fokus untuk meningkatkan apa yang kita bisa perbaiki. Next one. Nah, terus apa saja yang menjadi budaya sekolah yang harus kita junjung tinggi? Nah, di sini ada beberapa hal. Jadi ada welcoming, caring, supportive. Jadi ada keterbukaan, peduli, saling mendukung, kerjasama, saling menolong, berkomunikasi. Jadi apa namanya kalau yang muslim itu tabayun, gitu. Ada trust, kepercayaan, kindness, kebaikan, school spirit, semangat untuk sekolah, respect, saling menghormati, kayak gitu. Nah ini contoh-contoh dari budaya sekolah yang harus kita junjung tinggi, dan these are the part of our job nantinya untuk sekolah kayak gitu. Karena sekolah nanti kan kita nggak cuman pengen pinter aja kan gitu kan, kita harus mencapai 3 aspek katanya kan, apa standarnya kan ada aspek psikomotorik, kognitif, sama afektif gitu. Jadi sikapnya juga bagus, kemampuan apa namanya pinter juga, terus psikomotornya bagus, terampil gitu. Jadi terampil, pinter, baik gitu, udah idaman banget, udah apa namanya jogan lah untuk bahasa kalian gitu. Jadi ini budaya-budaya yang akan kita junjung tinggi nantinya. Yang negatif kita singkirkan, nggak kita bahas saja. Kita bahas yang positif aja, gitu, yang bagus-bagus saja. Next one. Oke. Nah, sekarang kita fokus di sini nih, di penegakan budaya sekolah bagi siswa. Jadi Pak Bayu di sini sebagai tim dari School Culture Department, kita fokusnya bagi siswa aja. Kenapa? Ya, this is about us gitu, tentang kita gitu, yang mau belajar di sekolah. Karena part sekolah yang lain, guru, staf itu kan sudah ada yang membawahi, jadi kita nggak perlu bahas. Penegakan budaya sekolah bagi siswa. Oke, jadi ada code of honor artinya, apa namanya nantinya. Di semesta kami menjunjung 3 aspek atau 3 nilai yang menjadi pedoman kita nanti untuk sekolah gitu. Apalagi ini online. Online itu Pak Bayu di sini, Pak Kurniawan di sana, Pak Jumiko di sana, kalian di rumah masing-masing, yang sekolah tidak bisa memberikan proteksi ataupun tidak bisa memberikan penanganan yang maksimal, berbeda dengan kalian di apa namanya di sekolah di semesta gitu. Jadi kuncinya adalah you are the key of your self itu. Jadi kalian tuh kuncinya kalian sendiri gitu. Sekolah gurumu nantinya cuma bisa memberikan arahan, perhatian, pembinaan gitu. Tapi untuk follow up-nya, untuk final touch-nya kalian mau beneran atau enggak, mau serius atau enggak, ngerjain sendiri atau enggak, misalkan ulangan mau googling atau enggak, kayak gitu kalian bisa kontrol sendiri gitu.
sekolah, guru yang bisa memberikan arahan. Nah, code of honor-nya ada 3. Ini Pak Bri ambil di bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris. Yang pertama itu ada I will not lie, I will not cheat, and I will respect others as my gratitude to God Almighty. Gitu. Jadi I will not lie, I will not cheat, and I will not respect others as my gratitude to God Almighty. Gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesiain code of honor kita itu ada saya nggak akan bohong, saya nggak akan curang, dan saya akan menghormati orang lain sebagai tanda syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Jadi itu apa namanya code of honor-nya. Nanti di apel pagi kayak gitu di pertemuan dengan kelas kita akan ikrarkan ini sebagai kayak ya janji kita gitu. Sehingga integriti kita bisa terbangun. Walaupun nggak ada yang ngawasin, tetapi ada God Almighty di sini, ada Tuhan yang Maha Tahu yang ngawasin kita. Gitu. Jadi ini akan menjadi code of honor kita, akan menjadi apa namanya norma yang akan kita lakukan. I will not lie, aku nggak akan bohong. I will not cheat, aku nggak akan curang. Walaupun kalau nge-game kalian nge-cheat ya kadang, tapi sekolah jangan. Ya yang lain juga jangan sih. I will not cheat, saya nggak akan curang. And I will respect others as my gratitude to God Almighty. Saya akan menghormati orang lain sebagai tanda syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Jadi ini yang akan menjadi landasan belajar selama di semesta ini. Next one. BTW suaranya cukup ganggu ya, sorry ya guys. Kita nggak bisa nganu itu, apa namanya, we cannot do anything without that. Nah sekarang ada core value nih, gitu. Jadi karena tadi kan school culture-nya kan banyak banget tadi ya, apa namanya budaya sekolahnya kan ada sekian banyak. Ini contohnya aja. Untuk masa pembelajaran online ini dari School Culture Department itu ada 5 core value atau ada 5 sikap, 5 nilai yang harapannya kita bisa kembangkan bersama-sama. Gitu. Jadi ada 5 nilai yang kita bisa kembangkan bersama-sama. Ada piety, respect, integrity, disiplin, sama empathy. Anyway, Pak Bayu butuh kalian ini, butuh activity dari kalian. Coba yang tahu artinya piety, respect, integrity, disiplin, sama empathy, tolong tulis di chat box. Siapapun itu silakan yang tahu artinya piety, respect, integrity, disiplin, sama empathy, tolong tulis di chat box. Papi tunggulah 30 detik. Salam malam. Silakan. I need your participation biar enggak Pak Bayu doang yang ngomong ini. Yang tahu artinya ini, piety, respect, integrity, disiplin, sama empathy. Silakan di chat box. Iya, ada 1. Yang lain silakan, keren. Ada Rizky 10B. Yang lain silakan. Good. Terima kasih. Oke, ya. Right, thank you. Wis, Ahmad Nur Yusuf, Putra Rajendra, Fatul Rahman, Rizky Miftah, Viko, nama enggak asing nih Viko kayaknya. Bismillah. Alright. Parobi kayaknya, Parobi Khairullah. Oke, Khairil terima kasih, Raden Hamas terima kasih, Bima terima kasih. Gema apa Gema? Gema Yuza. Oke. Jadi ada piety, respect, integrity, disiplin, empathy. Ada yang bilang kesalihan, menghargai, menghormati, sama sih. Integrity, integritas, disiplin, empati. Oke, good. Nah, jadi 5 value ini, terima kasih ya yang sudah contributing di chat box. Ahmad Hadi, Samuel, Januar, Gailan, Raihan, namanya keren-keren ya. Khairil Novrian, ciri-ciri anak yang lahir di atas 2000-an kayak gini. Oke, good. Yang pertama piety itu soleh atau takwa. Gitu. Jadi karena kita tetap beragama ya, mempunyai Tuhan, gitu, apapun agamanya, kita tetap harus yang pertama takwa, soleh. Gitu. Jadi ya berlandaskan apa namanya agama. Piety itu soleh atau takwa. Good. Tahulah takwa itu ya sesuai agama kalian. Menjalankan kewajiban sama menjauhi larangan, itu yang paling gampang. Gitu. Jadi piety itu takwa atau soleh. Terus
respect itu berarti hormat, gitu. Kalau di bahasa Inggris itu hormat itu atau respect is gained. Respect itu gain, gitu, gain. Respect is gained, not gotten. Jadi respect itu gain itu didapatkan dengan usaha, bukan get didapatkan dengan grant. Jadi because you do something good, maka orang akan respect sama kamu, bukan dengan sebuah fear, ketakutan. Itu ya respect. Jadi saling menghormati, saling menghargai, things like that. Itu respect. Integrity, integritas itu gampangannya do the thing that you have to do, gitu aja. Mengerjakan yang seharusnya dilakukan, gitu ya. Misalkan datang tepat waktu, di awal waktu lah. Gitu. Kalau nanti yang join Paskib itu di Paskibra semesta itu tidak ada istilah tepat waktu. Kok bisa lah? Adanya itu awal waktu sama terlambat. Gitu. Jadi misalkan jam 7 kumpul, gitu ya. Maka kalau kamu datang jam 7 kurang 1 menit, itu kamu datang awal waktu. Tapi kalau kamu datang jam 7 lebih 1 menit atau 30 detik, kamu udah terlambat. Gitu. Jadi things like that. Gitu. Jadi integritas akan sama ya. Jadi do the things that you have to do. Terus disiplin, ya disiplin kalian tahu sendiri lah. Disiplin itu kalau kita ambil yang negatifnya tidak melanggar kayak gitu kan, mematuhi aturan itu disiplin bersama dengan integritas juga. Terus empati ini biasanya berkesinambungan dengan simpati. Jadi ada empati, ada simpati. Kalau empati itu kita bisa merasakan apa yang orang lain dapetin. Jadi misalkan ada yang sakit, ada yang bahagia, ada yang mohon maaf misalkan keluarganya meninggal, itu kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu kita berempati. Nah, 5 core value ini yang akan menjadi landasan atau menjadi core kita untuk sikap-sikap inti yang akan kita bangun selama pembelajaran online ini. Semoga sih nggak lama-lama, harapannya ya as soon as possible, as quick as possible kita bisa bersua langsung di sekolah ini. Nanti kalian bisa melihat betapa kerennya Pak Kurniawan tuh main futsal atau main bola, itu udah kayak Ronaldinho waktu zaman Jobs-nya. Jadi ini ya core value-nya ada piety, respect, integrity, disiplin, sama empathy. 5 ini. 5 ini akan kita tekankan selama pembelajaran online. Good. Oke. Terus jangan lupa code of honor-nya gitu. I will not lie ini susah tapi we have to be. Lanjut. Oke. Nah, sekarang dikerucutkan lagi disiplin sebagai bagian dari penegakan budaya sekolah. Jadi budaya sekolah tadi banyak. Disiplin sebagai bagian dari penegakannya. Sikap disiplin, karakter disiplin sebagai bagian dari penegakan budaya sekolah. Nah, kalau ini pengertiannya dulu. Jadi segala sesuatu kita harus bikin satu ini ya, bikin satu kesamaan pengertian. Jadi biar tidak terjadi salah paham ke depannya, maka dibuat satu pengertian yang seragam atau yang sama. Oke, pengertian disiplin. Disiplin itu adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Jadi ini disiplinnya. Kalau tata tertib sekolah yang disebutkan oleh Sumarno itu bahwa sekolah adalah sumber disiplin dan tempat berdisiplin untuk mencapai ilmu pengetahuan yang dicita-citakan. Di dalam tata tertib tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban siswa, larangan dan sanksi-sanksi. Jadi Pak Abai mulai dari yang pertama dulu, pengertian disiplin menunjukkan nilai ketaatan, patuh, setia, teratur, dan tertib. Ini komprehensifnya, menyeluruhnya. Kalau mau cara gampangnya ya, yang penting apa yang kita lakukan tidak kontradiktif dengan norma yang berlaku. Contoh, misalkan kalau sekolah ya pada umumnya rambutnya nggak gondrong, terus seragam bajunya masuk kayak gitu.
Mulai misalkan jam 7 datang sebelum jam 7, nggak terlambat kan gitu. Mengumpulkan tugas ke gurunya tidak terlambat, itu tidak mencotek waktu ujian. Nah itu yang paling mudah seperti itu, yang paling mudah tidak melanggar untuk disiplin. Kalau mau ke fase selanjutnya berarti ya kita melakukan hal-hal baik yang itu selain bisa memberikan efek yang baik pada kita, juga memberikan efek yang baik pada teman-teman yang lain. Trust me, di sini kan nanti kalian akan kelas 10A, 10B ya gitu. Nanti pada satu titik itu di pelajaran itu akan ada satu teman yang turn off kamera, misalkan. Terus gurunya itu tidak bermasalah dengan itu gitu. Maka teman lain akan mengikuti, akan ikut-ikut kameranya dinyalain gitu. Nah, kebalikannya di satu pelajaran misalkan pelajaran bahasa Inggris misalkan. Pelajaran bahasa Inggris kok nggak ada teman-teman yang turn on kamera, nggak ada yang kameranya nggak dinyalain gitu. Terus ternyata Januar gitu dinyalain kameranya. Contoh aja Januar, tenang aja, ini cuma contoh. Januar nyalain kameranya, terus dinotis sama guru, oh terima kasih Januar udah turn on kamera. Maka teman lain pun akan appeal, akan tertarik untuk akhirnya menyalakan kamera juga. Gitu. Trust me, you will have that part. Mungkin kalian sudah ngerasain itu waktu di SMP kelas 9 gitu. Google Meet guru, turn off kamera gurunya nggak notice atau nggak mempermasalahkan itu, yang lain ikut-ikut, Januar turn off, yaudah aku ikut. Akhirnya Fikri ikut, Galih ikut, Andi Wira ikut, Falur Rahman ikut kayak gitu. Tetapi kebalikannya, kalau ada satu yang turn on kamera atau do something good, maka yang lain akan mengikuti. Jadi itu yang fase selanjutnya. Terus di sini yang kedua, tata tertib sekolah gitu ya. Sekolah itu memang tempat belajar guys. Gitu. Kayak tadi Pak Boy sebutkan di awal, fase kalian itu di fase pertama itu teenagers di bawah 20 tahun. Fase itu 2L, listen and learn. Dan itu tidak mudah, tidak enak. Gitu. Jadi you harus mendengarkan dan you harus belajar. Gitu. Makanya kalau nanti misalkan kalau Jack Ma kan karena dia bisnis ya, kalau mau gagal maka habiskan kegagalanmu di masa muda, sehingga masa tuamu tinggal suksesnya saja. Tapi ada satu syaratnya, you don't give up. Kamu nggak menyerah, kamu berusaha. Nah, fase listen ini seperti yang this is the thing that you are doing now. Trust me, Pak Boy percaya kalau nggak enak banget ngedengerin online dari jam 8 sampai nanti sore itu Pak Boy pun akan merasa ada nggak enaknya, ada nggak betahnya. Tapi itu fase yang harus kita jalanin. Dan mungkin saja impact-nya atau hasilnya itu nggak akan kedapatan sekarang gitu. Oh ternyata dengan kita seperti ini kita bisa lebih bersabar mendengarkan. Nantinya pas jauh misalkan ada pasangan hidupmu curhat, kamu bisa mendengarkan dengan sabar. Oh iya. Jadi tidak terjadi cekcok misalkan. Atau dengan rekan bisnismu ada satu proposal yang kamu dengarkan gitu, iya kamu bisa mendengarkan dengan bagus. Step-step seperti yang harus dilakukan. Gitu ya. Jadi memang harus listen and learn, harus dengerin dan harus menyimak. Listen itu menyimak, harus disimak dan harus belajar fase kalian. Nanti pun misalkan SMP dah lulus ke SMA, sama masih listen sama learn. SMA lulus ke kampus atau ke Akpol, Akmil misalkan ya sama, itu masih tempat sekolah ya listen learn kayak gitu. Dua hal itu. Dan di sekolah akan menjadi tempat sumber disiplin, sumber tempat kita berdisiplin. Karena apa? Di sekolah itu banyak orang yang perhatian dengan kita. Maksudnya kalau kita ada bagusnya banyak orang yang memberikan notis atau ujian. Kalau kita ada kekurangan atau salah, banyak orang yang akan kayak mengingatkan kita gitu supaya nggak melakukan kesalahan atau kekurangan yang sama untuk bisa improve. Di sekolah enaknya seperti itu. Tapi untuk menjalani memang berat. Itu memang tidak mudah. Oke, next. Oke, disiplin itu ada dua. Jadi penegakan disiplin sekolah itu ada dua. Satunya disiplin preventif. Disiplin preventif itu contohnya seperti ini. Pak Bayu needs your contribution again. Pak Bayu butuh kontribusi dari kalian. Coba
Kenapa gambar ini bisa dijadikan contoh sebagai disiplin preventif? Silakan di chat box. Kenapa kok gambar ini bisa dijadikan contoh sebagai disiplin preventif? Silakan di chat box. No, terima kasih Gailan. Yang lain? Terima kasih Putra Rajendra Maheswara. Samuel Andre Due. Terus, oke. Taat. Oke, berhenti di tempatnya, oke. Selain berhenti di tempatnya gitu, apa yang kalian lihat di situ? Selain berhenti pada tempatnya gitu. Wah, keren, menjaga jarak. Oke, Nafa Rizky. Jarak berjauhan tapi hati berdekatan, keren. Oke, wow, keren banget ini. Posisi siap balapan, alright. Oh, ini penggemarnya Mark Marquez kayaknya. Upaya suatu pencegahan, kendaraan yang memakai helm dan masker, keren. Caesar, thank you. Caesar Zam Minka. Oke, terima kasih. You've got the points. Jadi kalau kita lihat, tidak melanggar marka, Pak. Berhentinya sebelum garis, oke, enggak melanggar marka, Pak. Pakai helm, Pak. Oke, pakai masker, Pak. Karena lagi pandemi, Pak. Good. Apalagi ini berjarak, Pak, supaya nggak berdesakan, Pak. Sip. Gitu. Supaya tidak berantem ya mungkin. Good. Nah, ini contoh disiplin preventif. Gitu. You can imagine, kalian bisa bayangin ketika yang pakai jaket hijau hitam ini, dia maju gitu sampai garis marka putih di depan ini. So something different will happen. Jadi ini contoh dari disiplin preventif. Gitu. Anyway, sebentar ya, sebentar banget. Pak Bay minta waktu 10 detik. Oke, I'm so sorry for that. Ini contoh disiplin preventif gitu. Jadi kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sehingga hal yang tidak diinginkan atau hal yang buruk itu kita bisa minimalisasi. Gitu ya. Jadi beda cerita nanti kalau misalkan si jaket hijau hitam ini dia maju sampai ke garis putih ini. Akan beda ceritanya. Jadi ini disiplin preventif. Kita ini aja daripada yang kedua. Yang kedua itu namanya disiplin korektif gitu ya. Satunya preventif, satunya korektif. Korektif artinya kan pembenaran ya, atau salah atau enggak sesuai harus dibenerin, itu korektif. Makanya kalau dulu ulangan tuh koreksi ya, dikoreksi. Nah, disiplin korektif seperti ini. Nah, ini contoh gitu. Karena ini contoh yang paling gampang Pak Bayu bisa temuin gitu. Ini di pandemi dan orang ini kepengen dengan ini, dia nggak pakai masker, makanya dia mendapatkan teguran dari polisi. Sama nantinya dengan di sekolah gitu. Kalau preventif seperti ini, maka kegiatan belajar mengajar kita akan berjalan dengan lancar sehingga harapannya insya Allah our purpose to study in semesta akan tercapai gitu. Kan beda-beda ya tujuannya belajar di semesta itu. Ada yang pengen olim, ada yang pengen sekolah luar negeri, ada yang pengen ngerasain asrama, ada yang pengen Cambridge curriculum kayak gitu kan beda-beda. Ada yang pengen dapat teman dari Sabang sampai Merauke kan beda-beda ya untuk backgroundnya gitu. Terus kalau korektif ini sebaiknya kita hindarin aja. Jadi what I can suggest you, let's do this preventive discipline. Kita lakuin aja yang disiplin preventif, nggak perlu yang korektif kayak gitu ya. Kalau korektif seperti ini ada kesalahan, terus ada pembinaannya, ada kompensasinya, ada konsekuensinya yang harus kita lakuin. Jadi misalkan aja datang terlambat, itu harus hormat bendera misalkan, atau enggak mengerjakan tugas, akhirnya tugasnya didouble sama gurunya kayak gitu, atau nilainya dikurangi. Ketahuan mencontek misalkan, nilainya di diskon 50% misalkan kayak gitu. Jadi disiplin korektif seperti itu. What I can suggest you, let's do the let's do disiplin preventif ini yang kita di jalur yang semestinya aja gitu ya. Next one. Banyak ya slide-nya. Oke, nah sekarang kita di penegakan kedisiplinan siswa, tetapi ada penyesuaian di masa pembelajaran jarak jauh. Jadi di masa online ini kan berbeda dengan kalau kita offline. Yang dulu di SMP semesta,
kalau pagi itu kan ada apel pagi tuh, jadi pasti sudah tahu dengan salah satu budayanya itu apel pagi, terus biasanya pagi itu ada counting down dari Pak Jumiko, 10, 9. Nah, kalau udah itu udah langsung lari gitu kan, cepat-cepat ke apel pagi biar nggak terlambat. Gitu. Tapi sekarang berbeda karena ini pandemic situation, ya ada penyesuaian yang pasti. Oke, jadi ada etika yang harus kita bangun, ada norma, ada sikap-sikap yang harus kita bangun bersama. Gitu. Oke, jadi selama pembelajaran jarak jauh, setiap siswa SMP, SMA semasa wajib. Yang pertama, menjalankan kode etik siswa. Ya, gampangannya berbuat seperti siswa sebagaimana mestinya gitu aja. Oh ya, wah ada apa nih MotoGP lokal. Wah ini ngap-ngap ini, Scoopy ini. Menaati peraturan sekolah yang berlaku itu yang paling enak ya. Kita taat aja nggak usah melanggar. Terus menghormati guru, teman dan menjunjung tinggi alma mater sekolah semesta. Even if kalian belum kesini kan untuk belajarnya, tapi we are a big family. Nah, kita sudah menjadi keluarga besar sekarang, yang satu keluarga. Jadi kita harus bareng-bareng menjunjung tinggi alma mater sekolah kita. Misalkan ada kayak kemarin itu ada satu alumni kita yang juara Olimpiade Internasional Informatika kan gitu. Walaupun yang juara satu orang, tetapi nama baiknya itu yang dapetin satu sekolah, semua warga sekolah kayak gitu. Sama dengan kebalikannya, kalau ada satu yang melanggar ketahuan di anak semesta, pasti yang lain juga ke bawah gitu. Makanya kita lakukan yang baik-baik saja gitu. Kode etik siswa, peraturan sekolah yang berlaku kita taatin, terus hormati guru, teman, dan menjunjung tinggi alma mater sekolah semesta. I think this is not, or they are not hard things to do lah, enggak yang susah, asalkan kita mau. Nah, etikanya intinya. Terus wajibannya satu, hadir tepat waktu dan mengikuti pelajaran secara tertib, termasuk mengaktifkan kamera. Kalau di sini terima kasih banget, almost all of you turning on your camera. Terima kasih Pak Abri, nggak perlu sebutkan satu-satu karena ada sekian puluh kan. Tapi what I can say, ini ada sebuah respect yang kalian berikan kepada diri kalian sendiri. Not only to school, not only to the teachers, tapi kepada diri kalian sendiri. Kalau turn on kamera gini kan kamu jadi lebih fokus, lebih enggan untuk melakukan hal-hal yang nggak bagus, gitu kan. Jadi ini adalah respect, first thing first, respect untuk kalian sendiri, baru ke yang lain, baru ke guru dan sebagainya. Kalau itu Pak Bayu gitu ya. Jadi ketika siswa itu kok turn on kamera, aktif di kelas, terus tugasnya selesai dengan baik sebelum deadline ditentukan guru, itu ada respect untuk kalian sendiri. Kalau kalian sedang belajar dan kalian mau improve diri kalian sendiri. Next slide. Itu ada bersikap sopan dan menghormati Bapak Ibu guru dan seluruh elemen sekolah, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ya ini contoh menghormati itu misalkan kalau mau izin keluar gitu ya, misalkan Zoom meeting seperti ini dengan kelas, terus misalkan Almas Fikri mau izin ke kamar mandi, maka dia chat dulu gurunya, Bu mau izin ke kamar mandi misalkan, gitu. Atau dia raise hand bisa ya, kalian di Zoom meeting I think sudah familiar dengan Zoom meeting, jadi ada satu reaction itu yang raise hand, terus emoticon bisa dipakai kayak gitu. Jadi itu contoh menghormati seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk hilang, dipanggil misalkan harga warganya nggak jawab, hilang ujuk-ujuk kayak gitu. Nah itu the things that kita sebaiknya hindari. Nomor 3, nah ini bersikap sopan dan saling menghormati sesama pelajar, sesama teman lah gitu. Ya background kita berbeda, harapannya itu menyatukan. Kayak puzzle itu kan bentuknya beda-beda, tetapi tujuannya menjadi satu bangunan yang kokoh, menjadi satu bentuk yang utuh. Itulah kita. Gitu. Next, menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Jadi mohon maaf, Pak Bayu nggak tahu detailnya, tapi setahu Pak Bayu kan seragamnya sama buku dikirim tuh ke rumah. Nanti kalau sudah ready seragamnya ya dipakai. Kalau nggak ada gimana Pak? Ya at least pakailah yang berkerah, gitu. Yang berkerah. Jadi seragam sekolah pakai berkerah.
itu sama, respect-nya pertama ke respect dari kalian sendiri dulu, baru ke yang lain. Gitu. Jadi kalau mau nggak mau kan orang itu melihat dari luarannya dulu ya gitu. Jadi misalkan, oh ada cowok ganteng rapi itu kan dari luaran dulu. Nanti perihal sifatnya kok mulai males atau nggak pengertian atau kok tiba-tiba ghosting hilang itu kan setelah tahu. Tapi kan first impression pasti dari mata gitu. Nah kita harus membangun itu juga. Jadi seragam sekolah dipakai, baju berkerah dipakai kalau belum ada seragamnya. Yang dulu SMP semesta, personally I hope that you become role model for your friends. Harapan Pak Boy adalah kalian menjadi contohnya, pelopornya untuk teman-teman yang lain. And I believe you can do that. Nomor 5, tidak meninggalkan pelajaran tanpa izin dari guru mata pelajaran ya tadi ya gitu. Jadi di tengah-tengah Zoom kalau mau izin gitu ya udah di chat box saja. Pak permisi apa gitu. I think with notification guru akan memberikan izin Pak. Gitu. Yang penting kita belajar bagaimana respecting sama acting atau behaving ya, in a good manner gitu. Jadi kelakuan yang bagus. Next one, nomor 6. Nah ini menyelesaikan tugas dari guru sebelum tenggat waktu yang diberikan. Biasanya guru tuh ngasih PR, deadline, ada deadline-nya. Pak Boy butuh participation from you yang sudah familiar dengan Google Classroom dong. Dikasih reaction jempol. Yang sudah familiar dengan Google Classroom, tolong reaction jempol. Yang sudah familiar, yang sudah. Oke, terima kasih. Ahmad Nur, Gali. Siapa lagi? Roshid, Fikri. Oke, banyak Gemak, Mirza. Oh, banyak banget. Oke, Bintang, Raden Hamas, Yolanda. Terima kasih. Terima kasih, Prasida. Oke. Jadi biasanya guru itu akan bikin kelas online gitu di Google Classroom. Itu platform paling familiar, paling gede, paling banyak dipakai gitu. Itu ya. Jadi menyelesaikan tugas dari guru sebelum tenggat waktu yang diberikan. Ngono. Itu guys. Jadi ada 6 ini yang sebaiknya dilakukan lah. At least we can do this gitu untuk online learning kita. Kehadiran. Oke, jadwal sekolah kalau belum berubah jam 8 sampai 11.50, kalau Jumat jam 8 sampai 11.15. Terus nanti setiap guru biasanya punya Zoom meeting sendiri-sendiri, dari wali kelas akan menginfokan. Terus typically guru-guru nggak akan merubah Zoom meeting itu, jadi kalian bisa sih. Gitu ya. Terus nanti akan ada upacara bendera virtual, tetap ada upacara bendera sama apel pagi juga ada. Setiap hari Senin punya apel pagi. Gitu. Terus perizinan, kalau izin yang penting itu misalkan kamu nggak bisa sekolah gitu ya, entah koneksinya lagi rusak atau mati lampu nggak bisa ngecas atau ada urusan keluarga, bikin SIM, KTP gitu-gitu. Yang penting orang tuamu menginformasikan ke Bapak wali kelas gitu. Jadi ortu ke wali kelas itu. Nah, terus peraturan khusus kalau cowok sih lebih ke gaya rambut nanti Pak Bayu sih sebenarnya. Jadi kalau peraturan khusus itu dibikin oleh setiap guru mapel. Jadi most probably guru-guru mapel akan punya akan punya aturan sendiri-sendiri gitu. Jadi misalkan nih kalau setelah 10 menit di Zoom meeting dia akan lock meetingnya sehingga kalian nggak bisa join misalkan ya. Gitu, atau lebih dari 10 menit kalian datang dianggap tidak masuk kayak gitu. Jadi biasanya di awal pertemuan akan ada yang namanya kontrak belajar. So listen carefully and learn carefully about that. Kontrak belajar dari termasuk nanti nilai-nilai, penilaian tugas gimana, penilaian ulangan gimana, penilaian kuis gimana, kayak gitu. Terus gaya rambut, basicnya potongan rambut yang rapi, ketentuan panjangnya tidak melebihi kerah baju, tidak melebihi alis mata. Jadi yang emo atau apa itu namanya itu nggak boleh ya. Terus tidak menutupi telinga, tidak dicat dan model rambut sewajarnya bagi siswa sekolah. Ini use your common sense aja. Siswa potongan rambut sewajarnya buat anak sekolah itu kayak apa sih? Use your common sense. Pakai logik kalian aja lah bisa pasti. Contohnya ini. Jadi apa ini? Siap, Mamut lagi ya. Jadi contohnya ini potongannya.
Terus ini alternatif potong rambutnya pendek-pendek semuanya. Ini kayak Pak Bayu nih yang pojok bawah ini. Oke. Tindak lanjut pelanggaran Pak Bayu kebagian saja. Jadi kalau misalkan terjadi pelanggaran gimana Pak? Pelanggaran, ada pelanggaran teguran lisan. Biasanya guru mapel akan menegur. Dan guru mapel berhak menegur 3 kali. Kalau 3 kali tegur kalian itu masih sama, maka akan ada teguran tertulis dari tim school culture. Gitu ya. Terus nanti kok teguran tertulis 3 kali masih melanggar juga, ada SP1, SP2, terus SP3. Gitu. Harapannya sih kita nggak perlu melakukan ini. Gitu. Nggak perlu melakukan ini. Kalau teguran lisan ya oke lah. Tapi harapannya tidak sampai ke follow up yang lebih jauh. Jadi what I can suggest you, nggak usah melanggar. Let's do our best. Itu aja. Nah ini 5-star violation. Yang main GTA ini langsung bintang 5. Jebret. Gitu. Ya 5-star violation, pelanggaran bintang 5 yang bisa langsung dipidana. Gitu. Jadi hopefully kita nggak inilah. Gitu. Nah. Oke, sudah. Ini pidana kalian paham ya gitu. Jadi yang berat-berat itulah yang mungkin misalkan kok mencuri, begal, terlibat, semoga tidak delik narkoba gitu-gitu, ini langsung bintang 5. Mohon maaf lahir dan batin. Gitu. Terus ya sudah. Terakhir ini selesai. Do before you have to do. The working day of the lazy is always tomorrow and today is always holiday. Gitu. Jadi kerjain sebelum kalian harus ngerjain. Waktu kerjanya orang malas itu besok dan hari ini selalu nyantai, selalu liburan. Itu. Mohon maaf Mr. Bayu, waktunya tinggal 5 menit. Sudah habis Pak ini slide terakhir. Dari Pak Bayu mari menjadi pelopor untuk kita sendiri. So makanya kita preventif disiplin aja, nggak usah yang korektif. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau pertanyaan di chat box saja. Kalau nggak ada ya sudah. Kalau nggak ada berarti Pak Bayu yang tanya. Oke, silakan. Kalau ada yang mau tanya, tadi sudah dijelaskan sama Mr. Bayu, luar biasa sekali paparannya Mr. Bayu. Udah selesai ini ya? Pak, terima kasih Pak Iwan. Ya, sama-sama Mr. Bayu. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung bisa dinyalakan mic-nya atau lewat chat aja Mr. Bayu. Chat boleh, open mic juga akan lebih bagus. Ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya sama Mr. Bayu terkait dengan hal-hal yang mesti harus kalian perhatikan karena yang namanya disiplin itu memang semuanya lewat proses ya untuk membentuk karakter kita untuk jauh lebih baik lagi. Entah itu di sekolahan ya. Dan harapannya itu untuk kalian semuanya itu bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi seperti itu. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, Mr. Bayu, sepertinya nanti ada kuis ya yang akan dikasih buat anak-anak. Oh ya Pak Iwan, ada 1 pertanyaan nanti. Ya, bisa kita mulai atau mungkin nunggu? Oke, sepertinya ada yang mau tanya di sini. Pak, kalau di semesta hari Sabtu sama Minggu boleh pegang HP nggak? Oke. Kalau ini masuk asrama sih sebenarnya. Kalau HP kan Sabtu Minggu bisa ya. Yang penting weekdays, Senin sampai Jumat itu dikumpulkan HP-nya. Terus Sabtu Minggu kalian bisa pegang. Boleh kalau Sabtu Minggu. Kalau di asrama nanti. Tapi nanti banyak kan ini asrama yang akan handle sama pembina kalian. Gitu. Terima kasih Rifat Pratama. Keren pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk yang sudah tanya tadi terkait dengan masalah handphone ya. Ini buat semuanya. Jadi kalau hari Sabtu Minggu itu boleh, silakan bisa pakai handphone. Tapi tentunya harus sepengetahuan pembina ya. Oke, di sini ada Jason. Mr. Bayu, silakan bisa ditanggapi. Ini sebenarnya hampir sama ya tadi ya. Free time boleh pegang HP nggak, Pak? Monggo. Free time boleh pegang HP ya, Pak. HP itu penggunaannya cuma weekend ya, Sabtu Minggu gitu. Jadi selama Senin sampai Jumat, I don't think you can use your phone. Nggak bisa pakai HP. Lagi pula nanti kalau dari sekolah, trust me, you will be very busy. Pagi sampai agak sore itu sekolah, sorenya ekstrakurikuler, ada yang lari-lari, ada yang basket, ada yang you'll have activities there, klub kayak gitu.
extra lesson, terus habis itu maghrib istirahat sejenak, habis itu etude belajar malam. Jadi nggak bisa untuk pegang HP itu tetap di weekend aja nanti Sabtu Minggu. Plus itu tetap seperti yang disampaikan Pak Iwan tadi, pengawasan dari pembina. Gitu. Toh kalian pegang ini kok, pegang device kalian bisa pakai. Good. Oh ini, kalau mau minta bantuan butuh orang tua gimana Pak? Good question. Di struktur kelas kalian ada wali kelas, ada pembina gitu. So communicate with them. Trust me, wali kelasmu itu super keren. Pak Rian sama Pak Oto itu open handed Bang. Sangat welcoming, sangat helpful. Bahkan mungkin sebelum kalian bertanya beliau sudah tahu kebutuhan kalian. So bisa komunikasi dengan wali kelas atau pembina ya kalau mau telepon atau butuh GoFood dari orang tua. Apa ini? Ahmad Hadi. Pak, kalau free time boleh bermain basket tidak? boleh aja. Kalau free ya boleh aja. Tapi kalau ada kegiatan lain tadi kayak ekstrakurikuler, klub atau extra lesson berarti nggak bisa gitu. Bermain basket boleh gitu. Nanti bisa tanya kakak-kakaknya itu yang udah di semesta dulu tuh ada siapa tadi. Oke, karena waktunya udah habis, sekarang waktunya kuis. Ya, silakan Mr. Bayu bisa dimulai. Untuk kuisnya nanti tulis aja di chat box ya jawabannya, yang tercepat dan terbenar gitu. Jadi pertanyaan adalah siapakah nama moderator kita pada pagi hari ini? Udah itu aja. Ya. Siapa nama moderator kita pada pagi hari ini? Silakan. Pak Iwan tolong dicek ya Pak Iwan ya. Yang cepat. Bukan nama panggilan deh. Ya. Wah, ini banyak sekali nih. Yang tercepat dan benar, Pak. Waktunya sudah mulai habis. Ya. Udah ada nih Pak Jumiko, Pak Bayu. Oke, siapa namanya? Oke, saya pilih salah satu di sini. Ada Pasya ya. Pasya siapa nih Pasya? Ahmad ya. Kelas 10A tentunya. Pasya Ahmad kelas 10A. Ya, Pasya 10A. Oke, Pasya Ahmad 10A. Pasya Ahmad ya, betul ya? Oke, terima kasih. Ya. Silakan ditutup Pak Iwan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya untuk sesi kali ini. Untuk kedisiplinan kita tutup. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan terkait dengan peraturan-peraturan yang tadi sudah dipaparkan sama Mr. Bayu ya. Sangat luar biasa sekali dan tentunya itu akan menjadikan kita menjadi karakter yang lebih oke ya. Baik, saya kira itu saja untuk sesi kedua kali ini. Jangan lupa nanti untuk sesi berikutnya akan dimulai lagi ya. Mungkin ada waktu istirahat beberapa menit, Mr. Jumiko? Ya, ini istirahat dulu. Nanti masuk kalian jam berapa? Setengah 11? Setengah 11 ya? Ya, setengah 11. Tapi akan saya open jam setengah 11 kurang 5 ya. Oke, nanti akan diinfokan kembali. Baik, saya kira untuk sesi kali ini sudah cukup. Mohon diperhatikan baik-baik ya apa yang tadi sudah disampaikan sama narasumber kita. Dan akhir kata, terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu, Pak Iwan atas seminar yang luar biasa. Sampai ketemu di jam berikutnya anak-anak ya. Sampai ketemu di jam berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.